penelitian personil, wawancara, kemudian nanti sidang. Nanti apabila di sidang Pak Tokir itu dinyatakan lulus, maka akan dididik menjadi seorang prajurit. Tentunya kesehatan ini sangat menarik nih, kemudian bahwa kesehatan ini kan rata-rata ya mungkin para kaula muda yang pada umumnya mungkin mereka setelah mengkonsumsi miras ataupun perokok itu mungkin ada saran dan masukan kepada calon sasis ini. Baik, jadi kesehatan. Saya rasa kalau masalah kesehatan tadi miras, merokok ini rata-rata kalau anak sekarang ini sudah pernah lah itu mengkonsumsi barang-barang itu. Jadi apabila berminat untuk mengikuti seleksi menjadi calon prajurit TNI, sebelum melaksanakan tes ini melaksanakan ini dulu. Saya sarankan untuk rikes pemeriksaan kesehatan. Nanti di situ akan diberikan saran-saran lah baik oleh medis. Namun, ini kan tidak bisa instan juga nih Mas Wawan. Ya. Maksudnya nggak bisa instan, ini yang namanya kesehatan itu kan perlu pengobatan, perlu pemulihan dan lain-lain. Yang sudah terlanjur ya nanti akan mengikuti tahapan yang disarankan oleh medis, oleh dokter. Namun yang masih muda, yang masih belum terlanjur, masih belum terlalu parah, saya sarankan ya menjauhilah itu yang namanya miras. Baik, kemudian cukup menarik. Terus berikut nih kemudian izin saya juga bertanya bagaimana cara mengakses informasi terbaru mengenai penerimaan chassis TNI Angkatan Darat tahun ini. Baik Mas Awan, jadi nanti ini zaman sudah canggih, mungkin yang saya sampaikan ini hanya garis umumnya saja. Nanti secara detail, secara khusus bisa diakses di website TNI, yaitu di http rekrutmen.tni.mil.id. Nah, nanti di situ sudah tertera semua. Kapan jadwalnya, apa persyaratannya. Nah, tinggal mengikuti, tinggal mendaftar, di situ tinggal disesuaikan, persyaratan-persyaratannya tinggal diikuti. Jadi sudah tidak akan kelewat lagi lah dengan adanya website itu, sudah bisa dilihat semuanya. Baik. Nah, bagi rekan-rekan ataupun calon-calon siswa yang ingin mendaftar, silakan nanti mengecek di internet bahwa alamat linknya yang telah diisi rekrutmen terkait dengan penerimaan. Berikut kemudian izin saya ingin bertanya lagi, nih ada request sih sebenarnya dari beberapa tokoh adat khususnya di lokal Teluk Bintuni. Apakah ada nih kota atau prioritas tertentu bagi warga daerah khususnya OAP di Teluk Bintuni? Baik. Nah, tadi pertanyaannya apakah ada kuota gitu ya, atau untuk masyarakat OAP yang ada di Bintuni. Jadi perlu saya jelaskan, sebetulnya semangatnya kita di daerah, kita memang berupaya supaya partisipasi maupun kelulusan itu diutamakan dari masyarakat OAP. Namun tugas TNI itu kan berat Mas Awan, maksudnya berat apabila diperlukan sewaktu-waktu 24 jam harus siap melaksanakan tugas. Kebijakan pimpinan memang diprioritaskan dari masyarakat OAP, namun memenuhi kriteria, memenuhi syarat tadi itu. Jangan kita memaksakan karena hanya mewadahi memasukkan masyarakat OAP, namun pada saat nanti pendidikan ada kendala di kesehatan, ada trouble pada saat nanti bertugas, nanti ada kendala mulai dari mungkin kesehatan, psikologinya, atau mungkin malah kabur dari dinas ketentaraan. Jadi saya harapkan tetap diprioritaskan, namun sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Contoh, ini ada toleransi. Awalnya itu penerimaan itu tingginya itu 163.
63 cm. Nah, sekarang ada kebijakan diturunkan jadi 160 cm. Itu salah satu apa? Bentuk toleransi. Ya, mentoleransi untuk mewadahi aspirasi-aspirasi tadi. Baik. Untuk syarat dan dokumen yang perlu disiapkan untuk para chassis, mungkin Komandan bisa jelaskan apa saja sih dokumen yang perlu disiapkan, dilampirkan begitu? Untuk dokumen sebetulnya sudah semuanya ada di apa? Oh ya. Di website tadi, sesuai rekomend tadi. Di situ nanti kalau administrasi itu ada ijazah-ijazah, ada persetujuan orang tua, ada yang tadi disampaikan apa? Berkelakuan baik, berarti ada yang dari SK3 dari kepolisian, kemudian ada surat kesehatan, ada dari kepala kampung mungkin dia apa domisili dan lain-lain. Semuanya nanti bisa dilihat di apa website rekrutmen TNI mil.mil.id. Baik, Komandan, cukup menarik. Pertanyaan berikut nih, Komandan, terkait dengan rekrutmen chassis di tahun 2025, apakah dipungut biaya, Komandan? Nah, ini yang lagi rame-ramenya ini di medsos ini, Mas Wawan. Saya juga apa telinga agak panas juga dengar itu. Waduh. Ada yang cerita di medsos itu kan apa? Masuk jadi aparat harus jual tanah dulu, dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi saya pastikan di sini, Mas Wawan, saya sampaikan di sini bahwa selama rekrutmen penerimaan TNI tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Nah, jadi ini digarisbawahi. Jadi gratis.